Nabi itu orangnya gak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata gak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku? Makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum. Harusnya makin rajin belajar hadis makin rajin senyum ya. Baca satu hadis senyum. Kenapa? Sunnah Nabi kan tersenyum. Ngelihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu gak kunut, senyumin aja. Jangan melihat yang kunut marah. Orang yang kunut ngelihat yang gak kunut, gak sah, saling ngeledek-ledekan. Padahal Nabi aja ngelihat perbedaan pendapat di antara sahabat disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasehatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri. Tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku. Kan terkenal adegan itu, namanya bakroh namanya, jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Mana ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan? Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke shaf, udah selesai sholat dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Hah, seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh nggak tuh Rasul? Baru udah kejadian baru ngomong, boleh apa enggak? Nabi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulang ya. Gitu doang komentarnya coba. Kalau kita kan keluar semua dalil kan ya. Habis aja orang itu. Sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Mending nggak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul nggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar. Ada juga yang sholatnya nggak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan sholat apa? Syukur wudu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudu sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi tanya, Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin, Nabi nanya. Padahal Nabi kan yang ngerti agama. Nanya ke Bilal, Bilal itu sholat apaan ya? Bilal bilang sholat syukur wudu. Bangga gitu. Oh, Nabi gak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin, Bilal, lo gak usah ngelakuin yang gua gak ngajarin ya. Itu mah dasar segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah. Karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, hautunya. Waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud, berarti malam. Kayak qabliyah, ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas. Namanya juga mutlak, bebas gitu. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama teman, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah itu gak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang gak enakan, insya Allah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Gak enakan gimana? Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya itu udah utuh, udah appetizer-nya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, nggak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngelihat jam, nggak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, nggak pernah. Oh baru jam 10 ya Rasulullah. Oh iya, ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah. Terus aja gitu, Nabi pengen istirahat, mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana ya cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami nggak masuk-masuk. Akhirnya turun ayat loh, Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah. Karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Pasti bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya tuh jangan berlama-lama. Oh itu maksudnya pulang. Coba Rasulullah tuh gitu.
Sampai Allah terlibat karena Rasulullah itu ra'fatun, orang yang sangat nggak enakan. Saking nggak enakannya itu kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah nggak sih kita nggak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngelihat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur. Kita tanya sama dia, mau kemana? Mau pulang? Nggak ada kendaraan nggak? Ya udah ikut saya aja. Ya udah ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita nggak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulangnya jadi telat sendiri. Mungkin karena kita ngerasa nggak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan ro'fa. Nggak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah nggak enakan sama istri. Gimana nggak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur buka-buka gitu, buka panci, buka segala macam, lihat nggak ada isi. Aisyah belum masak, lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Nggak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa nggak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah dan Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi nggak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya nggak masak. Padahal Nabi tadi tuh nggak ada niat puasa loh. Kan puasa sunnah nggak harus niat dari awal kan? Boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan empek-empek, baru saya puasa aja deh. Tapi empek-empeknya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah, ini Rasulullah tuh nggak enak hati kepada istrinya sampai bikin istrinya nyaman. Karena diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang undangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah mau makan, dihidangkan satu roti yang keras namanya qadid. Qadid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin qadid. Nabi nunggu, kirain habis qadid nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama nggak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh ya. Nabi heran, ternyata makanannya itu doang tuh. Tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia nggak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang, ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada jadi makan pempek ya. Kayaknya nih ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lauk. Oh nggak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngelihat cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka, dimakan, dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka.